Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 di Sema Donai. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi leadership ya Bapak Ibu, dan temanya adalah pendahuluan kepemimpinan. Dan seperti biasa yang akan menjadi narasumber kami di hari Senin ini adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MPH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami kembali bisa diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali belajar di kelas yang Adonai pada malam ini. Terima kasih ya Bapak untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Dan biar kiranya dalam kelas pembelajaran ini selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapak bagi kelas kami. Dan berkatilah saya sebagai moderator dalam memimpin kelas ini. Mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Berikan juga kemampuan pada mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkati internet kami ya Tuhan, dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai dalam melaksanakan kelas pembelajaran ini. Sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satupun sampai pembelajaran kelas ini selesai. Dan yang terutama ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu Pastor Setio akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Pastor ya Tuhan, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu. Sehingga Pastor Setio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar kepada kami semua, sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua Tuhan yang berada di dalam kelas ini, maupun yang di live YouTube dan nanti yang di live Sunda yang mendengarkan pengajaran ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga dan juga berikanlah hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pelajaran malam ini yang disampaikan Pastor Setio dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu juga Tuhan. Dan materaikanlah firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan firman itu rema Tuhan di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami bisa memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Dan yang terutama kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Bentar ya Bapak Ibu. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku
Khotbah transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pastor Setio Nugroho. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pastor Setio. Selamat malam Bu Aling dan selamat malam teman-teman sekalian yang sedang Iya, ketemu lagi ya menyaksikan Pak. siaran ini. Ya. Iya. Bagaimana Semoga kabarnya Bu Aling? semangat ya Pak, ya luar biasa. Iya. Semoga Pastor Amin. Setio juga luar biasa dan semangat ya Pak di hari Senin, hari baru setelah weekend. Iya. Baik Pastor, Ya. saya persilakan waktu dan tempat untuk Pastor memaparkan pengajarannya. Silakan Pastor. Baik, saya akan share link. Saya membagikan ini PPT. Baik, teman-teman sekalian, saya senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam kesempatan ini. Saya diberi tugas untuk men-sharingkan tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan Kristen tentunya. Yes. Ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita semua. Oleh sebab itu, kita perlu untuk kembali merefresh bila kita sudah pernah mendapatkan materi-materi semacam ini, mengingatkan kita kembali bahwa kita sejatinya adalah seorang pemimpin. Baik teman-teman sekalian, apa sebenarnya kepemimpinan itu? Ya, ini kita lewati karena ini nggak memungkinkan untuk kita interaksi secara langsung. Ya, baik. Kepemimpinan itu oleh Lindgren didefinisikan sebagai sebuah proses mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang dan atau organisasi melalui interaksi yang kompleks untuk mencapai tujuan. Jadi kata Lindgren bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan sebuah proses mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang atau sebuah organisasi melalui interaksi yang sifatnya kompleks guna untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam definisi itu membawa implikasi dari pengertian yang tadi bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses sehingga membutuhkan waktu atau membutuhkan tahapan-tahapan tentunya ya, sebagai konsekuensinya. Kemudian kepemimpinan itu memiliki kuasa untuk mempengaruhi. Ya, kepemimpinan itu memiliki kuasa untuk mempengaruhi. Ya, sebab kalau tidak punya kuasa untuk mempengaruhi, maka pengaruh itu tidak mungkin akan terjadi. Kemudian pengaruh dari kepemimpinan itu terarah pada tindakan dan sikap pribadi-pribadi yang dipengaruhi itu atau organisasi. Ya, jadi sasarannya adalah tindakan yang berubah mengikuti dari apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin atau setidaknya sikap-sikap yang ada di lingkungan di mana pemimpin itu berada, maka sikap itu berubah mengikuti apa yang dikehendaki pemimpin. Lalu kemudian pengaruh kepemimpinan melewati medium pengaruh timbal balik yang saling mempengaruhi antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Jadi media dari pengaruh dari kepemimpinan itu adalah interaksi yang timbal balik, ya, yang timbal balik yang saling mempengaruhi. Proses itu adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis.
Kemudian interaksi yang terjadi kemungkinan akan bersifat kompleks ya. Mengingat bahwa kepemimpinan itu menyangkut banyak sekali komponen ya. Menjadi sebuah proses yang nggak sederhana ya, menjadi sebuah proses yang komponen-komponennya itu banyak sekali yang mempengaruhi. Dan kepemimpinan memiliki tujuan ya, pasti itu digunakan untuk mencapai sebuah keinginan atau sebuah target yang dikehendaki oleh organisasi atau yang dikehendaki oleh pemimpin. Nah, itu menurut Lindgren tadi. Kemudian menurut Lord Montgomery, dia mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan dan kehendak untuk mengerahkan sekelompok manusia untuk satu tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin harus punya kemampuan dan juga punya kehendak. Nggak bisa, kadang-kadang kalau kita dalam pertemuan bersama, ngumpul bersama, lalu kemudian sebuah pertanyaan diajukan, kita mau ngapain nih? Terus ada yang menjawab, ya terserah aja gitu. Nah, itu bukan tipikal seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu, dia punya keinginan, ya dia punya kehendak, dia punya inisiatif, dan dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dekatnya agar mereka secara bersama-sama untuk melakukan sebuah tujuan bersama. Nah, itu. Lalu kemudian John Mott itu memberikan sebuah definisi bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengenal jalan, yang dapat terus maju, dan dapat menarik orang lain untuk mengikuti dia. Jadi pemimpin itu tahu jalan mencapai apa yang diinginkan, ya, apa yang menjadi tujuannya, dan dia apapun yang terjadi akan terus maju, walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, dan walaupun begitu orang-orang akan mengikuti dia. Nah, itu seorang pemimpin. Harry S. Truman itu berkata bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain suka melakukan sesuatu yang tadinya mereka tidak suka untuk melakukannya. Nah, itu kaliber seorang pemimpin. Ya, nggak semua orang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. Nggak semua orang suka untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan dari para pemimpin. Tetapi seorang pemimpin mampu untuk mengubah rasa suka itu menjadi suka untuk melakukannya. Nah, tapi dari sekian banyak definisi tentang kepemimpinan itu, favorit saya itu adalah apa yang didefinisikan oleh Maxwell tentang kepemimpinan, yaitu bahwa kepemimpinan pengaruh. Udah, begitu saja. Nggak panjang, nggak macam-macam. Ya, John Maxwell berkata bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Ya. Nah, mengapa begitu? Saya merasa bahwa definisi itu tepat. Definisi itu walaupun pendek, tapi mencakup semua yang dibicarakan tentang kepemimpinan. Ya, intinya, ujung-ujungnya, seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi, dia bukan pemimpin. Bisa saja dia punya jabatan sebagai seorang pemimpin, tetapi bila dia tidak punya pengaruh, maka sebenarnya dia bukan seorang pemimpin. Atau sebaliknya, seseorang itu nggak punya jabatan apapun, tetapi dia punya pengaruh, sehingga akhirnya
melalui pengaruh yang dimilikinya, orang-orang mengikuti dia. Ya, maka kita bisa melihat bahwa di dalam diri orang tersebut terdapat kualitas seorang pemimpin. Nah, sekarang begini pertanyaannya, apa yang sama dari orang-orang ini? Ya, ini ada gambar Pak Prabowo yang baru saja memenangkan kontestasi pemilihan presiden. Selamat Pak Prabowo. Dan di sebelahnya itu adalah Bapak Anies. Ya, Bapak Anies memberi nilai atas kepemimpinan dari Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Pak Anies menilai nilainya 11 dari 100. Luar biasa, sebuah penilaian yang sangat menghina, ya, sangat merendahkan. Itu. Tetapi kita juga tahu bahwa Pak Anies itu kemudian bukan hanya gagal dalam kontestasi pemilihan presiden kemarin, tetapi juga dia gagal ketika mencalonkan diri sebagai sebagai calon gubernur DKI, ya. Karena tiba-tiba partai-partai yang kemarin mendukung dia satu persatu meninggalkan dia. Dia berharap kepada PDIP, tapi kemudian PDIP tidak memilih dia. Nah, tapi keduanya itu sama, ya. Keduanya itu sama, bahwa kedua-duanya itu punya pengaruh. Pak Prabowo punya banyak pengikut, dan Pak Anies itu juga punya banyak pengikut. Ya. Pak Prabowo ditokohkan oleh banyak orang, dan demikian juga dengan Pak Anies ditokohkan oleh orang-orang yang memberikan dukungan kepada dia. Ya. Nah, kita melihat itu beberapa tokoh di masa lalu, ya. Ada Mahatma Gandhi, ada Ibu Teresa, dan ini tokoh yang baru, ya, baru meninggal, Ismail Haniyeh, pimpinan tertinggi dari Hamas. Ya. Mereka orang dengan latar belakang yang berbeda, memiliki cara berjuang yang berbeda, terlepas dari apapun, mereka adalah orang yang punya pengaruh. Ya, mereka adalah orang yang punya pengaruh. Ketika kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang pengaruh. Entah seseorang itu pengaruhnya baik ataupun tidak baik, bagaimanapun ketika dia punya pengaruh, maka dia adalah seorang pemimpin. Nah, ini juga sama, ya, sama-sama punya pengaruh dari dunia yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi ini di dunia Walt Disney, ya, di dunia hiburan, dan itu, ya, ini Pastor Rick Warren. Ya. Dia orang yang luar biasa pula. Dia juga punya pengaruh yang begitu kuat di dunia kegerejaan, ya, di dunia kegerejaan. Saya tidak tahu status buku dia, Purpose Driven Life, itu sudah mencapai berapa eksemplar, ya. Waktu itu yang saya tahu itu mencapai sekitar 25 juta eksemplar, ya, terjual buku yang dia tulis itu, entah sekarang, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang pengaruh, ya, kita perlu melihat sejenak fakta tentang pengaruh. Ada sebuah riset di dunia sosiologi yang mengatakan bahwa bahkan orang yang paling tertutup pun akan mempengaruhi 10.000 orang lainnya sepanjang masa hidupnya. Saya tidak tahu hitung-hitungannya bagaimana, ya, tapi ini sebuah riset. Ya, dan jumlah 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Orang sadar atau tidak sadar dalam hidupnya ini, itu sebenarnya memiliki pengaruh, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah,
kalau kita percaya kepada hasil riset ini, itu berarti bahwa setiap orang itu sebenarnya seorang pemimpin. Ya, setiap orang itu adalah seorang pemimpin. Nah, kita ini masing-masing sebenarnya mempengaruhi dan juga kita dipengaruhi oleh orang lain. Nah, itulah kehidupan sosial kita. Karena kita tidak sendirian di dunia ini. Jadi, kita saling tebar pengaruh sebenarnya. Antara kita dipengaruhi oleh orang lain, kita pasti dipengaruhi oleh orang lain. Kita juga mempengaruhi orang lain. Selalu ada orang yang dalam jangkauan sosial kita itu terpengaruh pasti oleh kita, ya, pasti terpengaruh oleh kita. Hari ini saya ditanya oleh teman saya seorang hamba Tuhan, ketika kami bersama-sama datang ke rumah sakit membesuk saudara seiman yang sedang sakit, beliau di kota yang lain, jadi kami bertemu di rumah sakit. Dan rupanya saat dia sedang menunggu di rumah sakit karena ada penggantian infus, dia bertanya kepada saya, ya, dia barusan melihat status Facebook saya ketika beberapa hari yang lalu saya posting foto-foto dengan teman-teman SMA saya. Ya, kami sudah 40 tahun lulus dari SMA. Jadi kami adalah para kakek dan juga para nenek, karena semua sudah punya cucu, yang belum pun hampir punya cucu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di postingan itu, di foto itu, saya foto satu-satu dengan teman-teman di samping foto secara bersama-sama. Ada yang komentar begini, kok fotonya itu seperti kakek dengan cucunya. Ya, kami sudah menjadi kakek, saya juga. Ya, ketika teman saya selepas SMA umurnya bertambah 40, saya juga tentu bertambah 40. Ya, tapi kenapa kok kamu, dia bertanya, kenapa kok kamu enggak tua-tua begitu? Dan saya jawab secara bercanda, saya pernah menonton sebuah video pendek yang berbasis psikologi, yang bilang kalau orang yang awet muda itu sebenarnya mentalnya itu lebih kuat daripada masalah yang dihadapinya. Jadi saya orang yang tipikal cuek dan percaya setiap masalah bisa diselesaikan. Nah, lihatlah bahwa media sosial kita itu bahkan mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Jadi kalau begitu hitung-hitungan bahwa setiap orang itu setidak-tidaknya orang yang tertutup pun bisa mempengaruhi 10.000 orang, saya percaya, ya, saya percaya. Nah, tidak seorang pun dikecualikan dari menjadi seorang pemimpin atau seorang pengikut. Sudah, dalam hidup ini hanya itu. Kita kalau tidak menjadi pemimpin, kita pasti menjadi orang yang dipimpin. Ya, itu sebuah fakta, ya, sebuah kenyataan, sebuah keniscayaan. Itu sesuatu yang kita nggak bisa hindarkan. Dunia ini atau kehidupan sosial kita itu antara memimpin dan yang dipimpin. Ya, antara pemimpin dan apakah kita seorang pengikut. Bahkan di media sosial bukankah kita biasa untuk menjadi seorang follower dari akun orang lain dan orang lain mengikuti akun kita. Nah, teman-teman sekalian, Miller berkata seperti ini, ada pertemuan yang hanya sesaat yang meninggalkan kesan seumur hidup untuk selamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami hal misterius yang kita sebut sebagai pengaruh. Namun, setiap orang di antara kita terus-menerus
memberikan pengaruh. Apakah untuk menyembuhkan? Apakah untuk memberkati? Ya, sepertinya Pastor Setio frozen ya, Bapak Ibu. Ya, monitor Pastor. Masih ke mute, Pastor. Suaranya masih ke mute. Ya, suaranya masih ke mute, Pastor. Monitor, Baik. ya. Ya, sepertinya Ya, koneksinya terputus sesaat ya, Pak. sesaat ya. Iya, silakan Pak, diteruskan Ya, ya. eh, itu sebabnya tadi didoakan supaya jaringan internetnya baik-baik saja. Ya, baik teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan. Sebentar, saya inikan dulu. Jadi, sadar atau tidak sadar, ya kita itu mempengaruhi orang dan kita dipengaruhi orang. Baik pengaruh itu baik ataupun pengaruh itu tidak baik. Ya, entahkah pengaruh itu positif, entahkah pengaruh itu tidak positif. Nah, Benis dan Nanus bilang begini tentang pengaruh ini. Kenyataannya adalah bahwa kesempatan kepemimpinan banyak sekali dan berada dalam jangkauan kebanyakan orang. Jadi berdasarkan fakta-fakta itu, ya berdasarkan riset sosiologi itu, dan berdasarkan apa yang terjadi di media sosial kita, terbuka peluang yang cukup besar untuk kita menjadi seorang pemimpin. Memimpin sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita kerjakan. Baru-baru ini kemarin hari Minggu saya berkhotbah tentang Rahab, ya Yosua pasal yang kedua, ya, tentang Rahab, seorang perempuan pelacur yang si dua mata-mata yang dikirim oleh Yosua itu menginap di rumah dia, tidur di sana, lalu kemudian dia diselamatkan oleh Rahab itu. Lalu saya membuat sebuah plesetan judul. Nah, ingat ini plesetan judul ya, hanya untuk penarik saja. Saya mengambil sebuah gambar dari film James Bond yang judulnya adalah The Spy Who Loved Me. Saya ubah menjadi The Spy Who Saved Me. Nah, tentu yang menyelamatkan adalah Tuhan, bukan si mata-mata itu. Nah, tapi memang akhirnya si Rahab diselamatkan dari pemusnahan yang dilakukan oleh orang Israel terhadap kota Yeriko. Nah, lalu itu kemudian ditanyakan oleh seorang teman dari Jawa Timur, inti dari judul itu apa? Ya, saya sebutkan bahwa judulnya itu hanya pelesetan saja, tepat ya tidak tepat. Ya, tapi hanya untuk menarik. Nah, lihatlah ya, postingan-postingan Facebook kita, postingan kita di Instagram atau di TikTok atau di YouTube itu mempunyai pengaruh ya, sehingga kita melihat ada peluang yang cukup besar untuk kita menjadi seorang pemimpin dan menjangkau orang-orang yang gak terpikirkan oleh kita. Ya. Jadi investasi paling baik untuk masa depan adalah pengaruh yang semestinya hari ini. Kalau kenyataan ini sebuah kenyataan, maka kenapa tidak kita secara sengaja menginvestasikan diri kita atau apa saja untuk bagaimana kita bisa terus-menerus memperbesar kemampuan kita di dalam mempengaruhi, ya. Itu penting sekali, ya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena nanti di masa yang akan datang di masa depan, kita akan memetik hasil
dari pengaruh yang terus-menerus sedang kita besarkan secara sengaja. Nah, oleh sebab itu, pikirkanlah untuk menginvestasikan semua yang kita miliki itu tentang bagaimana kita memperbesar pengaruh itu, supaya kita bisa menjangkau banyak orang, kita bisa memimpin banyak orang, walaupun kita nggak pernah bertemu dengan orang yang ada di area jangkauan kita. Itu. Nah, kita lanjut. Sekarang teman-teman sekalian, setelah kita punya gambaran tentang pengaruh itu tadi, tentang definisi dari kepemimpinan yang belakangan ini saya arahkan kepada pengaruh, ya, karena kepemimpinan itu adalah pengaruh. Saya lebih cocok dengan definisi yang diberikan oleh John Maxwell, dan bagaimana sesungguhnya dunia ini cuma terdiri dari dipengaruhi atau mempengaruhi, ya. Jadi kita ini adalah memimpin atau kita dipimpin, tapi tentu kita kedua-duanya. Ya, ada saatnya kita memimpin dan ada saatnya kita mengikuti seorang pemimpin, baik itu sengaja formal ataupun itu tidak sengaja, ya, atau tidak formal. Baik itu dalam banyak hal, ya. Nah, sekarang mari kita melihat tingkat-tingkat kepemimpinan, ya, supaya kita memahami kepemimpinan dengan lebih baik. Maka saya mengajak untuk marilah kita melihat tingkat-tingkat dari kepemimpinan. Nah, tingkat yang pertama dari kepemimpinan itu adalah posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan. Kalau kita atau orang mendapat jabatan sebagai jabatan seorang pemimpin, maka otomatis dia seorang pemimpin karena posisinya atau karena jabatan itu. Nah, orang ikut Anda karena keharusan, mau tidak mau. Kalau kita punya kedudukan, maka semua orang yang di bawah kita, baik itu suka ataupun tidak suka, maka dia harus mengikuti kita, sebab mereka adalah bawahan kita. Nah, pemimpin jabatan semakin lama berada di tahap ini, orang yang kita pimpin akan semakin cepat mengalami kemunduran dan semakin rendah tingkat kepercayaan orang terhadap diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita pada tingkat yang pertama ini, ketika kita mendapatkan sebuah kedudukan, maka jangan lama-lama level atau kualitas kepemimpinan kita itu ngendon atau berada di level ini. Harus segera ditingkatkan. Bila tidak, maka pengaruh jabatan itu makin lama akan makin pudar dan orang akan tidak lagi mau kita pengaruhi, ya, walaupun kita ada di jabatan itu. Lalu tingkat yang kedua adalah izin, ya, izin. Nah, orang mengikuti kita karena ingin. Orang mengikuti kita karena ingin. Di tingkat ini, ya, pekerjaan dan pelayanan kita menjadi menyenangkan dan juga penuh sukacita. Mengapa? Karena orang-orang itu ingin bergabung dengan kita, ingin melakukan pekerjaan bersama-sama dengan kita, ingin melakukan pelayanan bersama-sama dengan kita, dan karena itu, ini sesuatu yang menyenangkan. Kita mengerjakan itu gak sendirian, bersama-sama penuh dengan sukacita, tetapi kita tidak boleh berlama-lama juga di level ini. Kalau kita terlalu lama di level ini, maka orang yang bermotivasi tinggi itu akan galau, ya, karena dia menginginkan lebih, ya.
ini kan sifatnya lebih ke kebersamaan, melakukan sesuatu bersama-sama, melakukan kegiatan bersama-sama, ya kayaknya enak betul. Tapi orang kan nggak sama. Orang itu ada yang ingin melakukan sesuatu yang lebih, dan bila eh, tingkat kepemimpinan kita itu terus di situ nggak berubah, maka orang yang menginginkan lebih itu akan menjadi galau. Nah, oleh sebab itu perlu untuk kita meningkatkan tingkat kepemimpinan kita. Yang ketiga itu adalah produksi. Produksi. Ya, orang mengikuti kita karena apa yang sudah kita lakukan bagi organisasi. Ada hasil, ada kontribusi. Kita sudah berbuat sesuatu. Dan di tahap ini, sukses akan dirasakan oleh kebanyakan orang. Kita punya capaian-capaian yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, nggak cuma kebersamaan saja, ya, nggak cuma berkegiatan bersama-sama saja, tapi ada sebuah hasil, ya, ada sebuah prestasi yang dihasilkan dari kebersamaan itu. Nah, karena momentum yang tepat, akhirnya masalah dapat diselesaikan dengan sedikit usaha saja. Karena kita sudah saling percaya ini. Karena kita sudah saling berbuat sesuatu untuk menghasilkan. Karena kita punya sukses yang dikerjakan bersama-sama. Kalau ada masalah, maka penyelesaiannya itu cenderung lebih mudah. Lalu kemudian kita naik ke tingkat kepemimpinan yang keempat, itu adalah pengembangan manusia. Orang mau mengikut kita karena apa yang sudah kita perbuat bagi mereka. Ya, orang mau mengikuti kita oleh karena apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Nah, di tahap ini, pertumbuhan jangka panjang mulai terjadi. Ya, orang yang gabung bersama-sama dengan kita itu mengalami peningkatan-peningkatan dari keadaan yang sebelumnya. Ya, kalau dia biasanya tidak pernah berkesempatan untuk tampil di muka umum, di depan publik, tapi karena bersama-sama dengan kita mulai dia tampil di muka publik. Ada sebuah peningkatan, ya. Komitmen kita untuk mengembangkan para pemimpin akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kalau di tingkat ini, kita sudah harus mulai memberi kepercayaan kepada orang lain untuk terlibat, untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dia belum terlibat, ya, itu adalah sebuah pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu selalu menyenangkan. Orang yang bersama-sama dengan kita akan bangga bahwa mereka nggak lagi sama. Ya. Mereka bisa mengeksplor diri mereka sendiri. Mereka bisa keluar dari level yang mereka berada kemarin ini. Ya, mereka sudah mulai bergerak dari zona nyaman mereka, meninggalkan itu karena bersama-sama dengan kita. Ya. Karena ada kepercayaan, karena ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Orang, jadi intinya adalah bahwa orang mulai dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kepemimpinan yang kelima, kemampuan untuk menguasai pribadi-pribadi. Ya, orang ikut kita karena jati diri kita dan apa yang kita wakili. Ya, orang ikut kita karena jati diri kita, siapa kita, dan apa yang kita wakili. Di tahap ini, milik para pemimpin yang telah menghabiskan puluhan tahun untuk mengembangkan orang dan organisasi, dan hanya sedikit orang yang mencapai tahap ini. Jadi
tingkat ini adalah tingkat yang dimiliki oleh para pemimpin yang sudah menghabiskan puluhan tahun di sebuah organisasi, ya, dan dia telah mengembangkan orang-orang, mencetak orang-orang, ya, dan dia juga sudah mengembangkan organisasi sebegitu rupa sehingga ya semua orang yang ada di organisasi itu bisa dikuasai, bisa dikendalikan oleh orang itu. Nah, di level ini enggak banyak, ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang mari lihat satu persatu tentang tingkat kepemimpinan ini. Yang pertama adalah kedudukan. Satu-satunya pengaruh yang kita miliki bila kita ada di tingkat ini, itu disebabkan oleh jabatan kita. Ya, kepemimpinan yang sesungguhnya adalah menjadi orang yang diikuti oleh orang lain dengan senang hati dan dengan penuh keyakinan. Tetapi di level ini, orang tunduk atau ikut kita hanya karena kita ada di posisi kepemimpinan. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, siapa dia? Itu adalah Rehabiam. Rehabiam menggantikan Raja Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi ternyata bahwa rakyat kemudian menolak dia, sehingga dia hanya bisa tahta raja, tidak serta-merta membuat orang itu mau ikut dia. Rehabiam adalah sebuah contoh nyata. Nah, ciri khas pemimpin kedudukan itu adalah rasa amannya itu berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan bakat. Tingkat ini sering diperoleh dengan pengangkatan, diangkat jadi pemimpin, diangkat untuk menjabat ini, diangkat untuk posisi ini. Ya. Orang tidak mengikuti pemimpin kedudukan melampaui wewenang yang dimilikinya. Orang membatasi hanya sebatas kepada kewenangan dia, di luar itu dia nggak mau. Ya, pemimpin kedudukan punya lebih banyak kesulitan bekerja dengan para sukarelawan. Karena para sukarelawan itu mereka hanya mau bekerja dengan orang yang mereka ikhlas untuk dipimpin oleh mereka. Nah, itu sebabnya seorang pemimpin kedudukan nggak bisa, dia nggak punya power untuk memerintah mereka, ya, para sukarelawan itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita bisa menjadi pemimpin atas para sukarelawan itu luar biasa, ya. Kita betul-betul seorang pemimpin. Nah, misal jika kita adalah seorang pemimpin kedudukan, ini yang kita harus lakukan. Kita harus tahu deskripsi kerja kita secara menyeluruh. Kita harus tahu job desk kita. Kita harus mengetahui sejarah organisasi kita. Kita harus punya waktu untuk menceritakan sejarah organisasi kita kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Ya, kita berusaha untuk membentuk pemain tim di situ. Sehingga orang itu yang ada di dalam organisasi kita itu, mereka bisa terikat oleh sejarah dari organisasi itu. Ya. Kemudian kita harus menerima tanggung jawab. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan keunggulan yang konsisten. Ya, jangan cuma sekedar melakukan tugas. Jangan cuma sekedar melakukan pekerjaan kita. Tapi kalau kita di posisi sebagai pemimpin kedudukan, yang kita harus lakukan adalah lakukan pekerjaan kita dengan cara yang lebih baik daripada yang orang lain. Ya. Tapi lakukan itu secara konsisten. Kerjakan lebih banyak daripada yang diharapkan. Ya, kita harus banyak berkorban di situ. Ya, kita harus banyak lebih berdedikasi bila kita ada di posisi ini. Dan kemudian kita harus menawarkan gagasan-gagasan kreatif untuk
melakukan perubahan-perubahan dan untuk melakukan peningkatan-peningkatan supaya orang yang ada di bawah kepemimpinan kita bisa melihat bahwa kita memang pantas, bahwa kita brilian, bahwa kita nggak cuma karena kedudukan, ya kita memang pantas ditempatkan di situ, walaupun kita di situ karena diangkat. Kemudian tingkat yang kedua adalah izin. Fred Smith berkata begini, kepemimpinan adalah membuat orang lain bekerja untuk Anda ketika mereka merasa tidak diwajibkan. Nah, itu hanya bisa terjadi di tingkat yang kedua, yaitu izin. Orang tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kita peduli. Nah, orang yang berada pada tingkat izin ini akan memimpin dengan cara saling membangun hubungan. Memimpin dengan hati, bukan dengan kepala. Memimpin dengan hubungan itu berarti bukan peraturan-peraturan yang kita kemukakan, tetapi ada sebuah ikatan hubungan yang menyebabkan orang mau melakukan apa yang ingin yang kita ingin mereka lakukan. Kemudian kita lanjut saja. Jika kita di tingkat 2 atau izin, apa yang harus kita lakukan? Miliki cinta yang sesungguhnya untuk orang lain. Sayangi orang-orang yang ada di tim kita. Sayangi orang-orang yang ada di organisasi kita. Sayangi mereka semua yang menjadi anak buah kita. Buatlah mereka yang bekerja dengan kita menjadi sukses. Jangan sukses itu hanya milik kita. Buat mereka merasa sukses ketika mereka melakukan bagian-bagian atau tugas-tugas mereka. Bahkan bila kita secara bersama-sama sukses, jangan bilang itu karena kita. Itu karena mereka telah bekerja bersama-sama sebagai tim bersama-sama dengan kita. Kita perlu melihat sesuatu melalui mata orang lain. Nggak boleh cuma sudut pandang kita sendiri. Ya, kita harus mencintai orang lebih daripada prosedur. Abaikanlah prosedur. Ya, lupakan bahwa kita itu atasan dan mereka itu bawahan. Ya, sayangi mereka lebih daripada hubungan-hubungan formal ini. Lakukan dengan cara menang-menang. Atau kalau tidak, jangan lakukan. Kalau untuk menang dan kalah. Ya. Semua orang harus merasa happy ketika kita ada di tingkat ini. Masukkan orang lain dalam perjalanan Anda. Artinya, jangan kita menjadi pemain tunggal. Libatkan orang lain. Kita sedang memperjuangkan apa, ingin mencapai apa, jadikan orang lain sebagai tim yang bersama-sama untuk mencapai keberhasilan itu. Ya, berurusanlah secara bijaksana dengan orang lain. Ya, jangan selalu atasan dan bawahan. Ya, kita harus bijak. Ya, jaga perasaan orang lain. Jangan sampai mereka merasa tersingkir atau terluka. Kemudian tingkat yang ketiga itu adalah produksi. Ya. Moral, kalau pada posisi tingkat ini, moral tinggi, keluarnya karyawan itu rendah, kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, dan tujuan dapat direalisasi. Ini di tingkat 3 produksi. Nah, pada tingkat ini tercapai sebuah momentum. Memimpin dan mempengaruhi orang lain menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Masalah bisa diselesaikan dengan upaya yang minimum. Ya. Dan orang berkumpul untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada surat seorang wiraniaga yang bodoh. Ya. Dia berkata begini, saya bertemu dengan kelompok ini yang tidak pernah mendapatkan apapun dari kita yang berharga 5 sen, dan saya menjual kepada mereka beberapa barang. Sekarang saya akan pergi ke Chicago.
Nah, sebelum orang itu sempat diberi izin berangkat oleh manajer penjualan, datang surat yang kedua dari Chicago, masih dengan ejaan yang banyak salahnya. Saya datang ke sini dan menjual kepada mereka 500.000. Ini artinya apa? Ya, ini walaupun karyawan ini kacau, tapi dia karyawan penjualan yang mencapai prestasi penjualan yang memukau. Ya, dia menjadi orang yang dihormati lebih daripada kemampuan akademik dia. Nah, itu produksi, ya, produksi. Ya, ceritanya banyak ya, kita lewatkan saja. Nah, kalau kita ada di tingkat 3 ini, apa yang harus kita lakukan? Maka mulailah dengan menerima tanggung jawab untuk pertumbuhan. Ingat, jangan pernah melakukan, ini bukan tugas saya nggak mau lakukan. Ya lakukan, lakukan dengan lebih. Sebuah tugas itu jangan dilakukan dengan seminim mungkin pengorbanan kita atau upaya kita. Lakukan dengan cara yang lebih baik kalau bisa. Kenapa tidak? Ya. Jadi selalu mengembangkan skill kita di dalam melakukan tugas-tugas kita. Kembangkan dan ikuti pernyataan tujuan. Jadikan deskripsi kerja dan energi kita bagian integral ya, dari pernyataan tujuan. Kembangkan rasa tanggung jawab untuk hasil, dan itu dimulai dari diri sendiri. Ya. Kita harus punya greget untuk bekerja keras dengan penuh tanggung jawab demi kita mencapai hasil. Ya, kita nggak boleh melakukan sesuatu sekedar kita melakukan kewajiban kita. Ya, di sini pengorbanan sangat penting. Nah, ketahuilah dan lakukanlah hal-hal yang memberikan hasil yang besar. Jadi, pengetahuan kita, skill kita harus terus-menerus dilengkapi. Kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Dan komunikasikan strategi dan wawasan organisasi. Ya, kita selalu berbicara sekarang, kalau di posisi ini, strategi. Bagaimana cara untuk kita mencapai hasil ini? Bagaimana cara kita untuk mencapai hasil itu? Ya, yang dibicarakan itu strategi. Ya, bukan cuma berkeluh kesah, bukan cuma menuntut, tapi kita bicara tentang taktik, kita bicara tentang bagaimana lebih berhasil mencapai tujuan. Kemudian jadikan sarana perubahan dan pahami pengaturan waktu. Ya, di sini pengembangan organisasi, pengembangan sistem kerja itu harus dilakukan. Efisiensi waktu untuk melakukan sebuah proses pekerjaan bisa memangkas waktu yang lebih baik. Nah, ini sesuatu yang harus terjadi di tingkat ini. Lalu kemudian ambillah keputusan sulit yang akan membuat perbedaan. Kebanyakan orang takut untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit. Kebanyakan orang nggak mau mengambil sebuah resiko. Nah, tapi kalau kita di tingkat 3 ini, justru keputusan-keputusan yang sulit itu harus kita ambil, karena dengan itu kualitas kepemimpinan kita akan terlihat di mata para bawahan kita. Sekarang kita di tingkat yang keempat, pengembangan manusia. Pemimpin yang sesungguhnya itu bisa dikenali dengan suatu cara anak buahnya selalu memperlihatkan unjuk kerja yang unggul. Ya. Jadi kalau kita pemimpin, lalu anak buah kita itu bisa melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, ya, di bawah kepemimpinan kita, maka itu kita pemimpin yang sehebat-hebatnya seorang pemimpin.
Ya, tanggung jawab utama seorang pekerja adalah melakukan pekerjaannya sendiri. Kita berhasil untuk memotivasi orang, membuat anak buah kita itu melakukan pekerjaannya secara mandiri, secara bertanggung jawab, secara sungguh-sungguh, secara berdedikasi. Ya, itu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah mengembangkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Di posisi ini, ya, di posisi ini yang kita lakukan itu bukan mengontrol sebuah pekerjaan, tetapi yang kita lakukan adalah mengembangkan orang-orang di bawah kita sehingga mereka semakin jago, piawai di dalam melakukan pekerjaan mereka. Pemimpin disebut hebat karena kemampuannya memberikan kekuatan kepada orang lain. Orang mau berjibaku, ya, orang mau berjibaku. Nah, teman-teman sekalian, sadarilah bahwa manusia itu adalah aset yang paling berharga kalau kita ada di tingkat ini. Orang itu, yang namanya aset itu manusia, ya, bukan gedung, bukan harta, bukan properti. Ya, tempatkan prioritas untuk mengembangkan orang. Nah, itu bagus, ya. Kita kembangkan mereka sehingga mereka menjadi hebat karena di bawah kita. Ya. Jadilah teladan untuk diikuti orang lain. Nah, pada level ini kita memberikan teladan, ya. Memberikan contoh kinerja yang bagus, contoh kinerja yang berdedikasi, contoh kinerja yang efisien, yang kreatif, yang melakukan sesuatu dengan kemampuan yang semakin bagus. Ya. Tuangkan upaya kepemimpinan Anda dalam 20% puncak anak buah Anda. Nah, pada posisi ini, perhatian kita itu kepada orang yang langsung di bawah kita. Ya. Dan kita fokus di situ. Kita berikan perhatian di situ. Karena dengan kita melakukan seperti itu, maka kita akan mencetak pemimpin yang kemudian akan memimpin anak buah mereka dengan sebaik-baiknya. Hadapkan pemimpin kunci dengan kesempatan pertumbuhan. Beri, ya, anak buah kita itu kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya. Jangan mereka dikekang. Justru mereka harus kita dorong untuk bertumbuh. Miliki kemampuan untuk menarik pemenang atau penghasil lain ke tujuan bersama. Rekrutlah orang-orang hebat. Ya, jadi orang di level ini, di tingkat yang keempat ini, nggak pernah takut tersaingi oleh hebatnya orang lain. Justru orang hebat itu dia ambil, dijadikan timnya untuk mencapai hasil dari yang menjadi target. Nah, kelilingi diri Anda dengan inti bagian dalam melengkapi kepemimpinan Anda. Ya, dalam level ini kita harus, yang menjadi circle kita itu adalah yaitu tadi orang-orang yang hebat itu. Kemudian di tingkat yang kelima, yaitu kemampuan menguasai pribadi-pribadi. Hanya satu masa kehidupan dengan kepemimpinan yang sudah terbukti kebenarannya akan memungkinkan kita bisa duduk di tingkat 5 ini dan menuai imbalan selama-lamanya. Ini hanya sekali seumur hidup. Kalau kita bergabung dengan sebuah organisasi, lalu kemudian kita keluar, kita gabung lagi dengan yang lain, ya berpindah-pindah, nggak mungkin kita bisa mencapai kepemimpinan tingkat yang kelima ini. Ini merupakan sebuah proses pengabdian yang panjang di sebuah organisasi. Itu sebabnya mengapa hanya sedikit orang yang bisa mencapai posisi ini. Sehingga di posisi ini pengikut kita loyal dan mau berkorban. Karena kita sudah investasikan hampir seluruh hidup kita di situ. Kita telah melewati waktu bertahun-tahun membimbing dan mencetak pemimpin. Ya, kita telah menjadi negarawan atau konsultan
dan kita dicari-cari orang. Kegembiraan kita yang terbesar berasal dari memperhatikan orang lain bertumbuh dan berkembang. Ya, kita seperti seorang maestro kalau sudah di level ini. Ya, kita melihat orang-orang di bawah kita bertumbuh, berhasil, semakin hebat, kita nggak terancam sama sekali dengan itu semua. Kita happy, ya, dan kita bisa mengatasi organisasi. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu untuk memanjat tangga kepemimpinan. Apalagi kalau kita masih di level 1, kita harus naik ke level 2. Dari level 2 kita naik ke level 3. Dari level 3 kita naik ke level 4. Kalau level 5 itu hanya sedikit orang saja. Ya. Semakin tinggi Anda pergi, maka semakin lama waktu yang diperlukan. Jadi ingat itu. Ya, nggak ada tingkat kepemimpinan tinggi dalam kepemimpinan itu yang instan. Semakin tinggi kita pergi, maka semakin tinggi pula tingkat komitmennya. Ya. Semakin tinggi kita pergi, maka semakin mudah kita memimpin. Karena pengaruh kita di situ sangat kuat. Dedikasi kita, pengorbanan kita, kinerja kita, semua orang mengakuinya. Nyata kontribusi kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan yang menjadi anggota tim kerja kita. Ya. Semakin tinggi kita pergi, maka semakin besar juga pertumbuhannya. Kita tidak akan bisa meninggalkan tingkat dasar. Ya. Jadi kita mulai dari situ. Nah, demikian sharing saya pada kesempatan ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut di Senin depan. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio. Wah, luar biasa ya Pak. Kita belajar tentang kepemimpinan. Itu leader ya, dalam kepemimpinan sebagai anak-anak Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi sebelumnya, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik, besok hari Selasa ya Bapak Ibu, di tanggal 3 September 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar temanya adalah Alkitab, Kitab Segala Zaman, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Giri Tengker MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, di hari Rabu 4 September 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema pengadilan orang kudus. Dan yang menjadi narasumbernya untuk hari Rabu seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu ketiga program Sema Adonai tersebut. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti juga keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman,
untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, tetapi terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya harap present ya, atau ingin sharing juga boleh ya. Jadi supaya operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Pastor Setio, kalau dilihat dari pemaparan Pastor malam ini ya, ada yang saya mau tanyakan, Pastor. Tadi kan Pastor di sini ada yang terakhir itu menurut siapa ini John Maxwell ya, Pastor, bahwa Ya, ya pemimpinan itu sebenarnya singkat aja lah, adalah pengaruh ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Pastor, kita mempengaruhi orang lain itu apakah itu harus adanya suatu bakat ya, Pak? Apa bagaimana gitu? Kalau misalnya ini pengaruh ini bisa kita pelajari apa tidak gitu? Ya, silakan Pastor. ya. Eh, sebagai modal ya, sebagai modal dasar itu adalah bahwa kita siapapun orang itu, walaupun dia tertutup sekalipun, itu kata riset ya, dia mempengaruhi 10.000 orang sepanjang hidupnya. Ya, itu artinya setiap kita itu pasti mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, oleh karena hidup ini adalah pengaruh mempengaruhi, kenapa tidak hal mempengaruhi itu kita perbesar? Ya, kita perbesar. Memang ada saja orang yang terlahir dengan bakat yang luar biasa dan karena itu dia mempengaruhi banyak orang. Ya, tetapi kepemimpinan itu bukan dilahirkan, ya. Pemimpinan itu dibangun, dibentuk. Pengaruh itu bisa dibangun, ya. Pengaruh itu bisa dibentuk, ya. Saya mau cerita singkat gini, yang level 5 itu nggak mungkin saya mencapai, karena itu sebuah pengabdian ke sebuah organisasi sepanjang hidupnya, ya, sepanjang hidupnya. Nah, kesempatan itu makanya jarang dimiliki oleh banyak orang. Saya pernah bergabung dengan sebuah organisasi, ya, sekolah teologi. Saya awalnya itu adalah orang yang berkarya di gereja hampir di sepanjang hidup saya. Lalu kemudian angin membawa saya untuk bergabung ke sekolah teologi, dan celakanya adalah bahwa saya langsung menempati posisi wakil ketua satu bidang akademik, orang nomor 2 di STT. Nah, apa yang saya lakukan? Karena saya pendatang baru, ya, orang-orang lama itu nggak suka, jealous. Lalu sikap mereka itu jelas sikap yang apa ya namanya, negatif, ya. Ya. Bicara kasar dan lain sebagainya, ya. Melakukan seperti dengan terpaksa. Yang saya lakukan adalah saya pulang yang paling terakhir di kantor itu. Nah, repotnya adalah rektor saya itu kadang-kadang pulang jam 8 malam. Jadi saya pulangnya jam 9 malam. Kalau rektor itu pulangnya jam 9 malam, maka saya pulangnya jam 10 malam. Saya harus bekerja lebih keras daripada semua yang lain. Saya newcomer di situ. Lama-kelamaan, dengan dedikasi itu, akhirnya saya diterima, diakui di posisi saya. Ya, saya bukan seperti orang yang dapat durian runtuh menjabat di situ. Ternyata saya orang yang berdedikasi di pekerjaan itu. Nah, lalu kemudian peluang-peluang yang lain ada. Saya dulu suka khotbah kreatif. Jadi ketika ada ibadah kampus dan saya
ditugaskan berkhotbah, maka saya menolak untuk berkhotbah secara konvensional. Saya punya style saya sendiri yang saya ciptakan. Dan itu akhirnya orang yang negatif sama saya, nggak bisa tidak, dia suka dengan saya akhirnya. Ya, jadi saya mulai memperbesar pengaruh itu. Nah, ketika saya diangkat jadi ketua STT, ya sama, ya orang lain nggak suka. Ada yang sudah berkarir di dunia pendidikan sampai tua, nggak pernah diangkat menjadi ketua. Lawan saya itu banyak sekali. Nah, kebetulan STT yang saya layani itu tiba-tiba kehilangan gedung. Padahal tempatnya bagus, strategis di tengah kota yang luar biasa. Ya. Yang saya lakukan adalah saya segera berjuang untuk mendapatkan gedung yang baru. Dan puji Tuhan, dalam waktu yang cepat, masuk tahun kedua, jadi setelah 1 tahun saya sebagai ketua STT itu, saya dapat gedung seharga 26 miliar. Itu. Semua orang mau tidak mau tunduk, mengakui bahwa saya adalah seorang pemimpin. Nah, dengan kata lain, dengan contoh yang singkat seperti itu, kita harus memperbesar pengaruh kita dengan segala cara, dari segala area. Ya, dari segala area. Ibu Aling sekolah teologi, itu juga bagian dari memperbesar pengaruh. Ya, melakukan pelayanan di SMA Adonai, ya, menjadi seorang dalam tanda kutip penyiar yang semakin fasih, ya, sehingga mengkomunikasikan sesuatu itu enak, lancar, bagus. Itu bagian dari memperbesar pengaruh. Ya, orang lain harus tunduk secara sukarela karena kualitas yang ada pada kita, karena sikap kita, karena kasih sayang kita, karena perhatian kita, karena dedikasi kita. Jadi pengaruh itu memang harus diciptakan, dibangun, dibentuk dari segala macam segi. Demikian Ibu Aling. Nah, Pastor, kalau tadi pasti memaparkan harus dikembangkan dari segala segi ya. Tapi kan pasti masih ada aja orang-orang yang tidak suka atau sirik gitu. Bagaimana Pastor untuk menanggapi? Dia mengakui tapi menyimpan ada rasa ya sirik gitu. Nah, ini bagaimana Pastor? Kita kalau seperti ini menghadapinya, ya. Ya, Pastor pasti pernah mengalami kita, juga kan, seperti itu pasti ada. iya. Waktu saya jadi ketua STT itu, saya punya wakil dosen senior, pendeta senior, yang zaman dahulu pernah malang melintang sebagai pengkhotbah populer, ya, sebagai pengkhotbah populer. Itu. Dia sirik banget ya, dia sirik banget sama saya. Dia sirik banget sama saya. Nah, saya itu tidak pernah tahu dia itu menceritakan ke orang-orang bahwa saya itu nggak bisa khotbah, gitu. Supaya saya tidak diberi panggung, gitu loh. Saya hanya kalau bisa cuma jabatannya ketua saja, ya, nggak diberi panggung, itu. Dan bahkan dia membuat dealing-dealing yang saya tidak pernah tahu dengan calon-calon dosen dari luar. Kalau dia diberi kesempatan berkhotbah di gerejanya, maka dia akan diterima sebagai dosen, begitu. Orangnya nagih ke saya bingung apa urusannya kamu dengan saya. Ijazah kamu nggak memungkinkan untuk bisa jadi dosen, ya, ke saya itu. Nah, tapi pada suatu kali, ya, karena dia pendeta senior, maka orang percaya ke dia. Ingat ya, di dunia perpendetaan itu, bila pendeta senior
berkonflik dengan pendeta yang lebih junior, orang nggak berpikir siapa benar siapa salah. Yang senior pasti yang benar. Ya, jam terbang doanya lebih tinggi, jam terbang baca Alkitabnya lebih lama, ya dia yang pasti paling benar. Jadi orang percaya, yayasan percaya. Sampai suatu hari kami ada rapat kerja, ketua yayasan datang, bendahara yayasan datang, lalu dalam masa itu dosen itu, wakil-wakil saya itu berkhotbah satu persatu, ya, dalam sesi-sesi ibadah, ya, sampai akhirnya terakhir saya yang berkhotbah. Nah, ketika saya yang berkhotbah itu, ya semua orang itu meresponnya hidup, ya, memberi aplaus terhadap kata-kata kuat yang saya ucapkan, ya. Akhirnya semua terbuka, ya. Ternyata saya bisa khotbah berkali-kali lipat lebih bagus daripada dia, gitu. Nah, orangnya itu kan seperti kebakaran kebakaran jenggot karena dia ternyata menipu, ya. Begini, kalau iri hati itu berasal dari hati yang jahat, dia nggak bisa ditaklukkan. Dia akan tetap seperti itu, ya. Akan tetap seperti itu. Tetapi semua yang dijadikan sebagai serangan itu kalau bisa kita taklukkan. Kita dianggap kurang di bidang apa, kita perhebat di situ. Ya, kita dianggap lemah di bidang apa, kita perhebat di situ. Ya, ingat, orang yang paling jujur di dunia ini adalah musuh kita. Ketika dia menjelekkan kekurangan kita, itu terimalah sebagai sebuah informasi penting. Disitulah kita harus improvement. Saat kita improvement, hasilnya siapa yang menikmati? Ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Betul. Ya, sehingga orang luar itu akan berbalik antipati kepada mereka yang menjahati kita. Gitu. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu kita hanya bisa melawan seperti itu, improvement. Tapi kalau iri hati dan sikap negatif itu berasal dari hati yang jahat, nggak bisa diapa-apain. Ya benar, Master. Dibaikin, Dia harus bertobat ya, Master. Dibaikin itu baik sebentar, nanti dia jahat lagi. Betul. Tapi berarti kita harus meningkatkan apa yang dijelekkan dia ya, Pastor, supaya membuktikan kepada orang-orang tidak benar perkataannya ya, seperti itu. Tapi sifat sirik dengkinya ya kita tidak bisa merubah dia ya, Pastor, seperti itu ya. Betul sekali. Ya, nah, ini, Pastor, saya sebagai contoh Bu Aling, saya itu punya dosen yang memang dia SMP-nya di Amerika, SMA-nya di Amerika. Jadi dia bahasa Inggrisnya fasih, ya. Bahasa Inggrisnya fasih. Dan itu digunakan untuk menghantam saya, ya. Saya kan dulu sebel banget sama dosen bahasa Inggris. Dan saya bertekad, saya nggak akan masuk ke kelas kamu. Gitu. Nah, suatu kali nggak bisa dihindarkan, saya itu harus khotbah bahasa Inggris di hadapan para tamu, dosen-dosen dari Singapura. Ya. Maka saya hubungi dosen senior saya untuk mengoreksi khotbah bahasa Inggris yang saya susun. Kemudian saya latih pelafalannya supaya lafalnya itu baik gitu. Dan saya benar-benar khotbah bahasa Inggris. Ya. Selesai itu, semua audiens Singapura itu kasih ucapan selamat ke saya. Mereka bilang, Setio, kenapa kamu selama ini nggak mau berbahasa Inggris? Kamu bisa, bahasa Inggris kamu itu bagus gitu. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Wakil saya
itu dia bilang begini, mana kita mengerti kalau ucapan bahasa Inggrisnya salah. Lah tamu-tamu bahasa laut dari Singapura aja memberi apresiasi kok ngeyel, dia bilang, nah, orang jahat itu nggak pernah bisa kita ubahkan kalau memang dia jahat, itu maksud saya. Iya, pasti. Betul sekali. Satu lagi Pastor yang saya mau nanyakan, karena memang tidak ada yang bertanya. Oh, ada ya. Silakan Pak Frans. Ya, saya buka dulu mute-nya. Ya, silakan Pak Frans. Selamat malam Pak Setia, Pak. Selamat malam Pak Frans. Iya Pak. Pak, ini kebetulan kita dalam konteks Kristen ya Pak. Ya, Menurut Bapak, kepemimpinan Kristen itu apa Pak dan bagaimana Pak? eh, Ibu Aling, tolong bantu saya karena suaranya terputus-putus. Oh iya. Pak Frans menanyakan kepemimpinan Kristen itu bagaimana Pak? Yang sebenarnya itu bagaimana? Ya. Silakan, Ya, Pastor. baik. Ya. Baik. Kepemimpinan Kristen itu adalah sama ya, pada dasarnya adalah pengaruh, tetapi pengaruh itu diperoleh, dibangun berdasarkan kepada nilai-nilai Kristen dan kualitas Kristen. Nah, itu ya, di Alkitab kita banyak dicontohi tentang nilai-nilai Kristen, tentang kualitas Kristen. Dan bukankah dunia bisnis sudah mengadopsi nilai-nilai Kristen itu ke dunia kerja mereka? Semua kan bilang melayani, ya kan? Ya, Telkomsel itu melayani, kepolisian RI itu semboyannya melindungi dan mengayomi. Ya, intinya begitu. Jadi kekristenan itu adalah sebuah pengaruh yang berasal dari nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Kristen. Pengaruh itu bisa dibuat dengan cara-cara yang nggak benar. Di dunia politik itu disebut misalnya salah satunya pencitraan. Ya, pura-pura biasanya kalau mau pemilu kan begitu. Tiba-tiba para calon pemimpin daerah itu datang ke pasar-pasar, lalu kemudian pura-pura datang ke daerah yang banjir, berbasah-basah, dan ya seperti itu. Ya, itu bukan kepemimpinan Kristen, karena semua itu makanya kan meme belakangan ini terhadap calon-calon pemimpin daerah itu, kepala daerah itu kan pura-pura perhatian ke rakyat kecil, ya, perhatian ke rakyat kecil. Lalu kemudian diberi judul, mulailah mereka main sinetron gitu, main drama. Nah, kepemimpinan Kristen itu melakukan semua nilai-nilai Kristen itu, dan nilai-nilai Kristen itu ketika dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah pengaruh. Ya, dengan demikian, kualitas kepemimpinan itu tercipta dari kita menghidupi nilai-nilai kekristenan. Ya. Sebentar ya, mana ini? Ya, bagaimana Pak Peter? Silakan. Iya Pak, maksud saya begini Pak, di dalam teori kepemimpinan itu sendiri selain daripada mempengaruhi, juga kan ada mengendalikan Pak. Jadi ketika mempengaruhi orang itu juga dia mampu untuk mengendalikan. Nah, ketika dianu ke dalam kepemimpinan Kristen itu bagaimana Pak?
ada salah satu contoh begini, Pak. Amin. Saya hari ini dapat salah satu video Facebook ketika ada orang meninggal, lalu mereka akan menaruh apa semacam tas itu ke dalam peti. Nah, pendeta yang melayani itu melarang keluarga itu untuk menaruh, dan dari keluarga itu sudah menjelaskan bla 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 terkait dengan itu. Nah, keputusannya pemimpin itu, pendeta itu langsung pulang, meninggalkan eh, duka dan orang yang sementara meninggal itu dari rumah. Nah, sebetulnya pemimpin yang mengendalikan apa itu mampu mengendalikan diri apa tidak, Pak, yang kayak begitu, Pak? Ya, 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 silakan. paham. Ya. Baik, baik, ya. Beliau eh, ya ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan. Yang pertama adalah beliau belum tepat apa perspektif dia tentang tindakan menaruh tas di peti mati, ya. Iya, iya, Belum Pak. Maaf, Pak, saya tidak dalam posisi membahas yang tentang itu karena yang saya bahas cuma baik, di sisi pengendalian dirinya, Pak. baik, ya. Kalau itu kita lewatkan saja ya. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengendalikan diri, baik itu perasaan negatif, pikiran negatif bila muncul terhadap sesuatu yang dia anggap nggak pas, ya. Dan lebih-lebih lagi, dia mampu untuk mengendalikan tindakan yang negatif yang bisa dia lakukan. Nah, itu. Jadi, seorang pemimpin Kristen itu harus mampu untuk menguasai hati dia, perasaan dia, pikiran dia, lebih-lebih tindakan dia terhadap sesuatu yang dia anggap tidak pas. Dia harus bisa tampil untuk, artinya begini, kalau ada sesuatu yang menurut dia nggak pas, dia nggak boleh meninggalkan gelanggang, nggak boleh meninggalkan arena, sebab tugas dia adalah mempengaruhi. Maka lakukan itu sampai tuntas. Kalau itu belum bisa dijelaskan saat itu, sikap positif dia itu akan menjadi sebuah tabungan bagi dia di kemudian hari untuk menjelaskan hal yang dianggapnya itu nggak pas. Begitu. Jadi seorang pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Ya, harus selesai dengan dirinya sendiri. Coba bayangkan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Apa persepsi orang tentang hal itu? Tapi seorang pemimpin nggak memperdulikan tentang persepsi orang. Tugas dia adalah bagaimana menebar pengaruh kepada si pemungut cukai itu sampai satu titik nanti dia terbawa kepada pertobatan, gitu, kepada hal yang benar, kepada perubahan persepsi, perubahan pikiran, perubahan nilai yang disebut sebagai pertobatan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri bila kita merasa ada sesuatu yang nggak pas, segala pikiran negatif, rasa tidak dihargai, dan macam-macam itu harus kita kendalikan. Pemimpin harus bisa berdiri di saat-saat yang tidak menyenangkan, supaya di kemudian hari dia akan didengar pada saat dia harus mengatakan yang benar. Demikian, Bapak. Ya, Baik, Pak. Makasih. bagaimana Pak Frans? Ya, makasih. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ini ada pertanyaan ya Pak, saya bacakan dari Ibu Ariana. Ibu Ariana bertanya, Pastor,
sebenarnya apa sih definisi atau arti pencitraan pelayanan? Ya, silakan Pastor dijawab pertanyaannya. Ini yang terakhir ya. Setelah itu Ya, kita akan tutup ya. Silakan Pastor. baik, baik. Pelayanan yang baik itu akan menciptakan citra yang baik, ya. Pelayanan yang jujur, yang tulus, yang berdedikasi, yang dilakukan dengan tanpa pamrih, ya, dengan kesungguhan hati, dengan integriti, itu pasti menimbulkan citra yang baik. Nah, kalau pencitraan pelayanan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam konteks pelayanan hanya ingin Sepertinya Pastor tindakan yang disengaja di depan orang dalam waktu yang durasinya pendek dengan tujuan supaya dia dipersepsi positif. Lalu dia berharap akan mendapat keuntungan-keuntungan yang positif, misalnya popularitas, misalnya nama baik, misalnya diundang kemana-mana, dipercaya kemana-mana, ya. Padahal antara cerita atau kata-kata dengan yang sesungguhnya itu berbeda. Beberapa hari kemarin kan ada video yang viral seorang pendeta yang menyiksa istrinya. Kok ya bisa terekam gitu ya? Kok ya bisa terekam dan bocor gitu? Ya, ternyata di kehidupan di balik layarnya nggak bagus ya. Nah, itu contoh dari pencitraan pelayanan ya. Di luar atau di hadapan publik ya mungkin kelihatan bagus ya. Kelihatan rohani, tetapi di balik layar ternyata keadaannya tidak rohani ya. Nah, itu contoh dari pencitraan pelayanan, sebuah tindakan dalam konteks pelayanan yang dilakukan dalam durasi singkat dengan tujuan untuk mengelabui, memanipulasi persepsi orang atau publik agar dia dipersepsi positif, lalu kemudian dia mendapat keuntungan positif. Demikian. Ya, baik. Semoga terjawab ya Ibu Ariana. Oh begitu ya. Sangat terima kasih untuk penjelasannya Pak Bapak Setio. Ya baik, sama-sama Ibu Ariana. Baik, kita akan tutup ya Pastor. Tanpa terasa sudah hampir 2 jam nih Pastor kita. Kelas kita seru sekali belajar Ya, tentang kepemimpinan ya. baik. Baik, tapi masih lanjutkan ya Pastor di minggu depan ya, di Ya, materi ini baik. ya, masih ada ya. Ya, baik Pastor bisa closing statement untuk materi malam ini, lalu kemudian pimpin doa bagi kami semua ya Pastor. Dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, jadi kepemimpinan itu adalah pada dasarnya pengaruh. Maka tugas kita adalah membangun kualitas diri kita sendiri sehingga pengaruh kita semakin besar dan semakin menguat. Kita harus berjuang untuk menaikkan level kepemimpinan kita dari level 1 menjadi level 2, level 2 menjadi level 3, level 3 menjadi level 4. Ya. Tidak ada kata lain, itu semua harus dilakukan dengan cara improvement. Ya, improvement di banyak hal dan dedikasi di dalam bekerja di organisasi kita. Oleh sebab itu, yuk, kalau dunia ini, kehidupan ini cuma mempengaruhi, kenapa tidak kita dengan sengaja membangun pengaruh kita secara positif supaya kita dapat memimpin banyak orang langsung atau tidak langsung. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami belajar tentang kepemimpinan. Kami diingatkan kembali, kami di-refresh kembali, kami didorong kembali untuk semakin meningkatkan pengaruh kami agar semakin kuat, agar semakin luas, agar semakin dapat berdampak bagi banyak orang.
Maka berkati supaya kami mau dengan serius, dengan sengaja, improvement dalam banyak hal, supaya kami menjadi semakin efektif. Kami diakui bukan karena jabatan kami diakui oleh karena prestasi kami diakui oleh karena hasil kerja kami diakui oleh karena kami mampu untuk membangun relasi tim kerja yang baik. Kami diakui karena kami memberi manfaat kepada mereka yang ada di bawah kepemimpinan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami melakukan itu dengan kesungguhan hati. Sebab ketika Engkau memberi amanat bagi kami untuk menjadi saksi, maka itu juga artinya kami harus membangun dan memperluas pengaruh kami, agar kami mampu menjadi saksi pula di organisasi atau di tempat kami bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati kami semua ketika kami beristirahat malam hari ini, tidur dengan damai, hati yang damai, dan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru bila esok kami bangun. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, Pastor, terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga pelajaran malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan kelas ini akan tetap ada Bapak Ibu di hari Senin di minggu depan di jam yang sama pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga di hari-hari selanjutnya di Semadonai tetap ada kelas pembelajaran yang Bapak Ibu bisa ikuti ya. Untuk bersama-sama belajar di Sema Adonai, dan besok pagi juga ada pembelajaran renungan pagi dari Sema Adonai pukul 5:30 pagi. Terima kasih Pastor Setio untuk pelayanannya yang sangat memberkati kami semua. Semoga pelayanan Pastor Setio selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pastor Setio juga selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri kelas pembelajaran ini. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom dan berkati.